Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fitri dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 Institut Agama Islam Syahid Bogor untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Etika Komunikasi Penyiaran. Maka dari itu, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang etika jurnalistik dan jurnalisme televisi. Berbicara soal etika terapan tidak terlepas dari banyaknya bidang kerja dalam ranah publik. Contoh sederhananya adalah etika profesi kepolisian, etika profesi jurnalistik, dan etika profesi hukum. Moral yang menjadi pegangan para wartawan dalam melakukan aktivitasnya sebagai wartawan. Tentu saja yang membuat etika wartawan adalah kelompok wartawan masing-masing. Dalam hal ini dikenal dengan kode etik atau code of conduct. Kode etik inilah yang menjadi pegangan bagi wartawan dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai wartawan. Berbeda dengan hukum, sanksi terhadap pelanggaran kode etik juga bersifat moral yang diberikan berdasarkan kesepakatan masing-masing anggota kelompok. Sedangkan sanksi hukum diberikan oleh negara melalui aparat yang ditunjuk. Adapun pasal-pasal dalam kode etik jurnalis, yang pertama ada pasal pertama dijelaskan bahwa kode etik jurnalis televisi adalah penuntun perilaku jurnalis televisi dalam melaksanakan profesinya. Selanjutnya dalam pasal 2 ada jurnalis televisi Indonesia adalah pribadi yang mandiri dan bebas dari benturan kepentingan baik yang nyata maupun yang terselubung. Sehingga kerja seorang jurnalis televisi sangat erat dan berbicara etika seperti juga etika dalam kepolisian. Pekerja pers dalam hal ini, jurnalis televisi juga dihadapkan dengan persaingan yang berlandaskan etika yang ada. Sebagai ilustrasi, seorang jurnalis televisi harus menjalankan asas keberimbangan dalam menulis dan menyiarkan suatu peristiwa. Kasus Mesuji, Lampung yang belakangan jadi isu nasional. Dari sisi seorang jurnalis harus diberitakan karena merupakan fakta dan menjadi ranah publik untuk mengetahui peristiwa yang terjadi. Terkait dengan etika, jelas seorang jurnalis harus memberitakannya dengan asas keberimbangan, tidak berat sebelah, dan juga tidak memihak salah satu pihak atau kelompok. Jika kepolisian dalam persoalan etika dikaitkan dengan bagaimana cara penanganan keamanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jurnalis televisi atau wartawan diatur dalam Kode Etik Jurnalis dan Televisi. Terlebih, dalam melakukan kerja jurnalistiknya dan juga dalam meliput isu-isu yang terkait terorisme, hukum, dan SARA. Siaran beretika. Belakangan ini tayangan televisi baik itu berita dan non-berita menjadi sorotan berbagai pihak, bukan bermaksud menjelek-jelekan atau suatu lembaga penyiaran. Namun, apa yang terjadi pada program Super Jahil yang tayang di Trans 7 adalah salah satu contoh tayangan yang dianggap melanggar etika penyiaran. Pada tanggal 18 Juni 2012, mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat menayangkan adegan yang tidak pantas, yaitu adegan mengerjai pasien tidak mampu yang sedang dirawat di rumah sakit. Dalam adegan tersebut, seorang talent yang menyamar sebagai petugas administrasi keuangan rumah sakit memaksa pasien dan keluarga yang tidak mampu agar segera membayarnya. Dalam konteks etika jurnalis, televisi harus berpegangan kepada kode etik wartawan Indonesia dan juga P3SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau biasa disingkat KPI. Dalam pelaksanaannya, tugas KPI dibantu oleh Sekretariat Tingkat Eselon 2 yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non-PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat, berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Sekian dari saya Anissa Nurul Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.